tahun hijrah kembali menjadi manusia yang baru. Tinggalkan manusia lamamu, maknanya tinggalkan dosa-dosamu yang dulu, masuklah ke dalam agama Allah, yakni mu'alaf, menjadi Islam di sisi Allah. Apa? Serahkanlah dirimu. Itulah manusia baru, manusia yang sudah bebas dari segala kesalahan dan dosa. Kenapa manusia bebas dari kesalahan dan dosa? Karena Allah lah yang menjaga manusia itu sendiri. Yuk silakan dilanjut. Ya, beramal tanpa ilmu sia-sia, tetapi berilmu jika tidak diamalkan rugi. Begitu ya. Pak, kalau boleh tahu apa tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di Langkat, Sumatera Utara. Kebetulan 30 menit dari tempat saya sudah ketemu perbatasan antara Sumatera dan Aceh. Tepatnya di Kabupaten Langkat, begitu. Tapi saya kelahiran dari Jawa Timur, Kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Pelabuhan. Bagi Anda-Anda yang kebetulan tinggal di Kota Pasuruan, kelahiran saya di Desa Mandaran atau Pelabuhan, kota pelabuhannya. Bukan Kabupaten Pasuruan, kotanya. Begitu. Jadi memang 5-6 tahun yang lalu saya buka YouTube ini, kemudian 4 tahun yang lalu ada orang yang ngintip atau orang yang ikut nyimak di channel YouTube Berbi Allah, sehingga mendapatkan barokah dan mendapatkan kepahaman dari apa yang dicari-carinya selama ini, hingga orang tersebut menawarkan. Kebetulan orang tersebut sebagai pengusaha, sehingga saya ditawari bila Pak Ustadz mau hijrah ke Langkat, ke Medan sini, nanti akan saya buatkan tempat tinggal dan pondoknya untuk kajian-kajian tauhid ini. Nah, akhirnya dengan cerita itulah maka saya dihijrahkan oleh Allah ke Langkat sini. Begitu, Kang Mas. Memang bila kita selalu bersandar kepada Allah, Allah yang akan memelihara kita. Akan tetapi bila kita selalu memakai kendaraan, selalu menunggangi hawa nafsu kita sendiri, maka kita akan disiksa oleh diri kita sendiri ketika kita mengarungi dunia ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan gaya-gaya hidup kita sendiri. Ingin begini, ingin begitu, banyak sekali keinginannya, itulah yang menyiksa hati kita. Begitu. Tungganganku menuju Allah maksudnya gimana? Ya pakai Allah, bukan pakai manusia. Bila pakai manusia, ya tak akan bertemu dengan Allah. Bila pakai Allah, ya ketemu dengan Allah. Karena manusia tak akan pernah bisa berzikir kepada Allah. Karena manusia tak akan pernah bisa ingat kepada Allah bila manusianya masih jadi Tuhan. Tapi bila Allahnya yang dipertuhankan, bila hanya Allah lah yang maujud, bila hanya Allah lah yang la ilaha illallah yang ada, maka yang berhak mengingat Allah ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka semua sesuai dengan cermin diri. Bila yang bercermin masih manusianya, seolah-olah manusianya bisa menyaksikan wujud-wujud yang ada di luar dirinya. Seolah-olah wujud-wujud itu wujud sendiri, gunung wujud sendiri, langit wujud sendiri, mobil wujud sendiri, laut wujud sendiri, semuanya seolah-olah wujud-wujud sendiri. Kenapa? Karena kita yang bercermin. Apa bedanya kalau kita menyangka langit, bumi, matahari itu ada sendiri tanpa wujud Tuhannya? Maka apa bedanya dengan pemahaman orang ateis yang tak bertuhan? Kenapa? Karena di dalam hati kita tidak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Itu untuk memudahkan kita memahami menuju Allah pakai tunggangan Allah, menuju Allah pakai kendaraan Allah, menuju Allah dengan Allah, itu maknanya.
Jadi memang kalau yang memahami setan, yang memahami manusia seolah-olah kontradiktif. Masa nunggang kan seperti orang naik menunggang kuda. Itulah pemahamannya manusia. Maka dari itu dengan judul yang seperti ini agar manusia bangun dari kesadarannya, bangun dari mimpi-mimpinya, agar beriman dan bertuhan itu tidak berhalusinasi sesuai kepahaman manusianya. Begitu Kang Mas. Yuk ngopi Kang Mas. La ilaha illallah sama maknanya kenyataan la hayatan illallah, iya sama. Maka dari itu bila hanya Allah lah yang nyata, kita sudah tak nyata lagi. Bila Allahnya yang wujud, kita tidak wujud lagi. Bila Allahnya yang hidup, kita tidak hidup lagi. Terus ngapain kita enjoy saja menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Karena yang bisa menggelar ayat-ayatnya Allah, ya Allah sendiri. Makanya manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi. Mengabdi itu apa maknanya? Menyerahkan dirimu kepada Allah. Agar apa? Agar kamu mengenali Allah. Maka dari itu manusia diciptakan untuk dikenal, agar Allah dikenal. Dengan siapa Allah dikenal? Dengan diri kita, dengan Allahnya sendiri. Contoh begini, contoh agar Anda mudah memahaminya. Dulu ketika kita masih kecil, kita mainan rumah-rumahan. Kita ada gambar ayah, ada gambar ibu, ada gambar anak, ada gambar adik, kakak, dan sebagainya. Kita membuat cerita dengan mainan-mainan itu. Kita perankan gambar bapak sebagai bapak. Kita mainkan gambar ibu sebagai ibu. Kita mainkan gambaran anak sebagai anak. Kita mainkan gambaran kakak beradik. Itu semua kan kita yang memerankan. Jadi apakah gambaran itu punya peran? Sedangkan gambaran itu yang memerankan diri kita. Apapun yang kita perankan meskipun menurut gambaran itu tidak baik. Contohnya ada marah-marah. Contohnya ada bertengkar dan sebagainya, meskipun menurut manusia itu tidak baik, tapi itu semua baik di sisi Allah. Kenapa? Karena semuanya gelaran yang menggelarkan ini agar apa? Agar asik, agar enjoy saja manusianya menyaksikan pagelaran ini. Nah, posisi apapun gambaran ini, nama apapun gambaran ini, ya yang mendalangi, yang menunggangi, ya kita yang memainkan. Siapapun manusia, apapun manusianya, ya ditunggangi Allah. Maknanya bila manusianya menuju Allah masih bertunggangan dengan diri manusianya, dengan hawa nafsunya, selamanya pasti ketemu dengan dunia, dengan hawa nafsunya. Ketemu dengan cerminnya. Namun bila manusianya bertunggangan kepada Tuhannya, berpegang teguh dengan tali Allah, maka pasti ya ketemu Tuhannya begitu. Oke, alhamdulillah. Waktu jam 8 kurang 12 menit. Nah, jam 8 lah kita akhiri. Karena kita pun juga punya kegiatan. Saya ada tugas untuk membersihkan musola di pondok ini. Masih nyiram-nyiram kebun di pondok ini, merawat kebun. Jadi kerjanya yaitu bersihkan musola, nyapu-nyapu, merawat kebun, ya itulah nyiram-nyiram tanaman, itulah kerjaannya. Pengangguran hanya untuk merawat ini saja, merawat pondok dan ngaji begini. Bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, ikuti kajian ulangnya di YouTube Uripe Allah. Ulang-ulanglah di situ. Jadi simaklah dengan kebesaran Allah. Jangan simak melihat diri manusianya. Maka dari itu saya tidak cari santri, tidak cari murid. Agar apa? Agar manusia tidak tersesat memandang gurunya.
tidak tersesat memandang kiainya, tidak tersesat memandang mursyidnya, agar manusia tidak tersesat memandang tuan gurunya. Akan tetapi yang disaksikan hanya Allah di balik tuan gurunya, memandang Allah di balik mursyidnya, memandang Allah di balik kiai dan gurunya, agar manusianya cepat ketemu. Maka hancur leburkan babagan pemisah antara guru dan murid, yang ada hanya sahabat begitu. Maka dari itu saya tidak cari santri dan tak cari murid, maka YouTube inilah wadahnya untuk ketemu dengan para pejalan mencari Tuhan agar sinkron semuanya.